Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah hukum pemasaran langsung. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat tawaran bisnis yang tak dapat ditolak para konsumen. Bagaimana kita membuat sebuah tawaran produk kita kepada pelanggan, calon pelanggan atau customer, agar produk kita itu tidak ditolak. Pembahasan dari mata kuliah ini, yang pertama kita akan menyampaikan apakah tawaran itu dan mengapa begitu penting. Yang kedua, satu langkah atau dua langkah akan kita lewati dalam membuat sebuah tawaran produk kita. Yang ketiga, 4 jenis tawaran. Yang keempat, kita membahas tentang bagaimana memilih opsi tanggapan dari para customer atau pelanggan kita. Yang kelima, kita akan menyampaikan tentang bagaimana memilih opsi dalam hal pembayaran. Kalau pelanggan kita jadi membeli produk yang kita tawarkan tersebut. Termasuk pada pembahasan yang pertama. Apakah tawaran itu dan mengapa begitu penting sebuah tawaran itu bagi seorang calon customer atau pelanggan. Tawaran itu apa yang diperoleh prospek ketika mereka merespon iklan atau surat yang kita kirimkan. Terus apa yang harus mereka lakukan untuk memperolehnya. Ini sebuah tawaran itu berisi tentang sesuatu dalam bentuk katakanlah brosur isinya tentang produk kita ya. Di mana brosur ini ya, surat tawaran ini kita sampaikan kepada prospek atau calon pelanggan kita. Jadi apa yang mereka customer atau pelanggan atau prospek itu yang didapatkan dari brosur tersebut. Maksudnya sini brosur itu kita akan menawarkan sebuah produk pada calon pelanggan. Katakanlah kita di orang marketing di sebuah lembaga keuangan ya. Kita kalau berjalan itu membawa brosur, minimal brosur, isinya brosur itu tentang produk yang akan kita tawarkan kepada calon nasabah kita. Dan nasabah bila mana dia memegang brosur, dia lihat-lihat dulu apa yang ada di dalam brosur tersebut dan dipelajarinya ya. Apakah
eh, produk atau eh, katakanlah pinjaman yang ditawarkan eh, cocok dengan eh, usahanya ya, usahanya. Kalau cocok ya, biasanya dia akan menanyakan kembali kepada kita apa persyaratan untuk memperoleh kredit pembiayaan di bank kita. Kita sampaikanlah apa persyaratannya nanti. Kalau seorang calon pelanggan atau nasabah itu tertarik dengan produk kita. Terus tawaran itu berdampak besar terhadap respon pelanggan dari kampanye pemasaran kita. Jadi bagaimana trik kita dalam memasarkan produk, katakan kita di bank bekerja ya, produk pembiayaan atau kredit di bank kita tersebut ya. Bagaimana kita trik kita agar pelanggan itu ada responnya dari produk yang akan kita berikan ke calon pelanggan, ke calon nasabah tersebut. Selanjutnya, tawaran itu ada satu langkah atau kita menggunakan dua langkah. Apa maksudnya? Di satu langkah ataupun dua langkah itu proses yang dilalui dalam penawaran tergantung jenis produk apa yang akan kita pasarkan. Misalnya ya, kalau dari marketing satu langkah itu digunakan untuk produk yang berharga rendah sampai menengah, tidak butuh customization atau pendidikan konsumen tingkat tinggi ya. Di dalam hal penawaran satu langkah itu pelanggan tidak butuh tidak berpikir panjang ya, panjang dengan produk yang kita tawarkan. Jadi kalau dia memang butuh, dia akan membeli produk kita. Misalnya kita menawarkan sebuah gunting kuku ke seorang calon customer atau prospek. Kalau mereka butuh, mereka langsung akan membeli produk kita. Tidak berpikir panjang untuk membelinya. Terus dari marketing dua langkah. Prospek merespon promosi Anda tidak serta-merta melakukan pemesanan, tapi meminta informasi tentang produk jasa yang ditawarkan. Jadi dalam dua langkah ini ya, calon pelanggan tidak langsung merespon ya, tidak langsung merespon dengan produk yang kita tawarkan ya. Seperti langkah yang pertama tadi. Tapi calon pelanggan atau prospek ini dia meminta informasi ya terlebih dahulu tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita berpikir terhadap produk apa yang kita tawarkan tersebut. Apa jenis produknya, buatan dari mana, berapa harganya ya. Terus diuji pula ya produk kita tersebut. Terus apakah ada misalnya ada label halal ya.
keluaran dari NUI ya, banyak yang akan dicari informasi oleh seorang prospek tadi ya, terhadap produk yang kita tawarkan. Selanjutnya 4 jenis tawaran. Yang pertama itu tawaran keras. Biasanya mengharuskan prospek membayar di depan. Misalnya seorang pelanggan dia mau membeli sebuah produk katakanlah AC ya, AC di Tokopedia ya, dengan sistem online belanjanya ya, dia akan mempelajari produk yang akan dibeli oleh pelanggan ini, calon pelanggan ini, atau prospek ini. Terus kalau dia sudah paham, sudah dia baca-baca referensinya, dia diharuskan membayar terlebih dahulu. Bayar ya, kalau di Tokopedia itu ada menu pembayaran ya. Bisa melalui transfer ya, atau mobile banking ya. Jadi apa yang disediakan oleh penjual ya, media apa yang disediakan oleh penjual untuk pembayarannya. Jadi setelah dibayar ya, baru barang dikirim ke tempat si pelanggan tadi ya, ke tempat kita ya, kalau kita beli barang secara online tersebut. Yang kedua ada tawaran lunak. Prospek mengorder produk dan penjual mengirimkan tagihan. Jadi kita pelanggan, customer, terlebih dahulu mengorder produk. Kita order produk melalui media online, misalnya Tokopedia ya. Terus barangnya sampai, baru kita bayar uangnya melalui melalui pos mungkin atau JNE yang mengantarkan produk kita ke rumah kita ya, kita bayar ke bagian pengiriman tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tawaran negatif. Bagaimana pula tawaran nilai negatif ini? Di bagian bawah surat tawaran ditulis seperti ya, NB catatan kaki. Nah, meskipun Anda tidak tertarik dengan dalam kurung nama produk atau jasa yang kita tawarkan, mohon diisi dan kirimkan kartu jawaban yang terlampir. Terima kasih. Itu yang biasanya menjadi catatan kaki dari surat penawaran kita kepada seorang calon prospek atau pelanggan. Jadi mereka ya, kita tawarkan produk ya. Jadi calon pelanggan itu kita tawarkan produk. Terus setelah dilihat-lihat ya, nyatanya dia prospek atau calon pelanggan ini tidak tertarik. Dan dari kita ya, dari pihak kantor ya, mengharuskan kita sebagai marketing ya, membuat alasan kenapa calon prospek tadi tidak berminat ya.
kita tulis jawabannya, ya. Tulis jawabannya. Terus yang keempat, jenis tawaran yang keempat, ya. Tawaran tertangguhkan. Biasanya di dalam tawaran ditulis tidak tertarik sekarang. Coba hubungi kami lagi. Jadi ada penawaran itu sifatnya ditangguhkan. Misalnya kita memprospek calon nasabah, kredit atau pembiayaan. Setelah bercerita panjang lebar tentang produk kita, dan di akhir pertemuan, ya, misalnya kita kembali ulang lagi, ya, apakah Bapak bersedia untuk menjalin hubungan dengan perusahaan kita, ya. Apa kata si calon nasabah tadi, ya, dia mempertimbangkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, ya, dalam 2 bulan 3 bulan nanti datanglah kembali ke rumah Bapak, ke lokasi usaha Bapak. Insya Allah Bapak ada kebutuhan dana untuk 2 bulan 3 bulan yang akan datang. Biasanya seperti itu, ya. Terus yang berikutnya pembahasan tentang bagaimana memilih opsi tanggapan. Semakin mudah bagi prospek untuk menghubungi Anda, semakin banyak tanggapan yang Anda terima. Jadi bagaimana prospek atau calon pelanggan itu bisa berhubungan dengan kita sesering mungkin, ya, sesering mungkin, ya. Apa medianya, ya? Yang pertama melalui telepon, ya. Di dalam brosur penawaran produk pembiayaan biasanya di bagian pojok paling bawah biasanya diselipkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bisa juga melalui faksimil, ya. Kita ditulis nomor faksimilnya di bawah nama kita, ya. Manakala calon atau prospek kita tertarik, prospek itu boleh mengirimkan surat permohonan melalui faksimil. Biasanya di kantor-kantor ada menyediakan media faksimil untuk berkirim surat. Terus bisa juga melalui email. Tanggapan melalui email digunakan direct marketing untuk mendapatkan pertanyaan atau permintaan informasi. Jadi kalau mana calon prospek kita tertarik, ya, pasti dia bertanya-tanya, ya, boleh menggunakan email kita. Jadi di katalog produk kita boleh juga mencantumkan email kita, ya, sebagai penyambung informasi di kemudian harinya, ya, bagi calon prospek kita. Selanjutnya melalui web bisa juga. Pencantuman harus mengarahkan prospek ke halaman web yang dirancang khusus sebagai formulir pemesanan bagi tawaran yang ada. Misalnya web Tokopedia, ya, di mana bisa melihat Tokopedia itu berbagai macam produk, ya. Terus kalau berminat prospeknya, ya, boleh mengisi formulir
formulir pemesanan. Selanjutnya bagaimana memilih opsi pembayaran. Jadi seorang calon prospek tadi sudah membeli produk kita yang kalau di media online ya, pembayarannya boleh melalui transfer bank. Terus kalau di di bank ya, kalau calon pelanggannya yang membutuhkan kredit ya, mereka untuk proses selanjutnya calon pelanggan ini datang ke kantor ya, bank bersangkutan untuk mencairkan pembiayaannya atau dengan tunai ya. Terus pembayarannya juga bisa dengan kartu kredit. Kalau membeli sistem online bisa juga menggunakan kartu kredit untuk pembayaran produk yang kita jual. Bisa juga dengan fasilitas COD ya. Di barang sampai baru kita bayar. Cara membuat tawaran Anda lebih kuat. Bagaimana tawaran produk kita ke seorang calon prospek lebih kuat kan? Tarikannya sehingga prospek itu berminat sekali ya. Ya kita kasih premi ya. Premi ini bonus gratis karena telah memesan produk ya. Misalnya pelanggan membeli produk kita ya, bisa kita kasih bonusnya. Kalau di bank ya tertarik dengan fasilitas tabungan, membuka tabungan di bank ya, dikasih bonus misalnya parcel ya, atau bonusnya jam tangan ya, atau souvenir yang lain. Terus ada bonus pembayaran di depan ya. Jadi misalnya tabungan tadi, buat tabungan pelanggan ya, nasabah, langsung dikasihkan bonusnya ke nasabah tersebut. Terus bonus karena beli banyak, jadi kita membeli produk yang jumlah yang banyak, biasanya ada bonus yang diberikan perusahaan. Bonusnya bisa berupa pengurangan biaya pembeliannya ya. Atau bonus-bonus yang lain seperti dikasih baju ya. Baju yang bermerek perusahaannya ya. Terus dikasih diskon, kita pergi ke Matahari atau Ramayana, kita sering melihat di setiap produk ada diskon-diskon, sehingga kita tertarik dengan produk yang terpajang tersebut ya, yang ada menawarkan diskon ya. Terus adanya undian yang membuat tawaran lebih kuat kepada seorang prospek. Undian, jadi kita beli minuman ya, terus di dalam tutup botolnya ya, ada tulisan, dan tulisan itu harus kita kirim ke pos, melalui pos ya. Dan biasanya di akhir tahun akan diundi. Nah, kalau kita beruntung kita mendapatkan hadiah.
Terus ada lagi yang membuat prospek itu tertarik dengan tawaran yang kita berikan karena adanya dukungan dan lain yang ekstra dari perusahaan, pelayanan yang yang bagus, terus setelah membeli kita dilayani secara ekstra. Saat kita membeli mobil misalnya, ada pelayanan ke rumah untuk servisnya. Tidak perlu kita antarkan mobil kita ke bengkel perusahaan tersebut. Dia langsung datang ke rumah. Ya, itu ya yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Tetap dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.